Tapi kalau katakanlah di unpublish harusnya udah nggak bisa di-download. Itu pasti ya teman-teman ya. Microstock kalian udah di atas $10.000, gue saranin wajib lapor pajak. Review lama itu tergantung dari prioritas situs Microstocknya masing-masing. Oke, balik lagi ke channel gue, Rizky Pada Data. Di channel ini kalian bisa mendapatkan banyak informasi seputar dunia Microstock. Jadi pastiin dulu untuk diklik subscribe dan nyalain loncengnya, teman-teman. Buat yang belum kenal, gue adalah Rizky, seorang full-time Microstock contributor yang saat ini udah memiliki pengalaman 8 tahun lamanya berjualan di situs Microstock. Total portofolio udah ratusan ribu stok foto, puluhan ribu stok footage tersebar di puluhan situs Microstock, baik eksklusif maupun non-eksklusif. Gue juga seorang penulis buku Microstock Mastery, kitab sucinya para Microstock kontributor yang mau memulai atau ingin naik level. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan pertama, apakah foto yang sudah di-unpublish free pick akan dipublish lagi setelah banyak download yang di-approve? Yang di-unpublish di free pick akan dipublish lagi setelah banyak new download. Masalahnya unpublish-nya karena apa dulu? Nah, konteksnya gue kurang clear nih. Karena memang kita bisa unpublish ya di free pick ya, baik lewat situs free pick-nya ataupun minta CS-nya. Cuman kan gue nggak ngerti konteks kenapa alasannya di unpublish terus tiba-tiba banyak download. Itu dua hal yang bagi gue masih abu-abu banget ranahnya. Jadi mungkin lebih di-clearin lagi. Tapi kalau katakanlah di unpublish harusnya udah nggak bisa di-download. Itu pasti ya teman-teman ya. Atau mungkin kena banned kali ya, kena banned di free pick, terus hilang banyak, tapi masih ada di situ, terus di-download, terus dibalikin lagi sama free pick-nya, kayaknya nggak mungkin juga konteksnya kayak gitu. Jadi ya, yang udah unpublish pasti udah hilang aja dari market. Itu sih kalau menurut gue. Oke, lanjut. Next mas, ini kan review kali ini kan cukup ketat ya. Biasanya 3 hari, sekarang 7 hari baru review. Ada strategi nggak atau siasat? Review lama itu tergantung dari prioritas situs Microstocknya masing-masing. Kadang mereka menempatkan reviewer cukup banyak di satu periode tertentu, ada yang memang sedikit. Saat ini juga kalau teman-teman ngikutin segmen sebelumnya ya, ditanya Microstock, itu gue sempat bilang bahwa ada priority kontributor yang akan diprioritas untuk di-review, yang masih baru nanti belakangan. Cuman lambat laun sebenarnya gini sih teman-teman. Gue melihatnya adalah setiap situs Microstock itu udah mulai dibatasin untuk nge-submit ya. Kayak Shutterstock kalau nggak salah 500 foto per minggu. Adobe belum ada batasnya, tapi ada sinyal mau akan dibatasin karena terlalu banyak kontributor yang ngawur, spamming. Terus iStock juga akan membatasi, FreePick udah membatasi 200 foto per bulan gitu kan. Jadi masing-masing situs Microstock ini akhirnya ngelimit. Ngelimitnya tuh bukan hanya dalam konteks limit maksimal stok ya, tapi juga ngelimit review review gilirannya. Giliran reviewnya itu juga dikurang-kurangin sama tiap situs Microstock ini. Strateginya adalah satu teman-teman. Silahkan kalian memanfaatkan limit yang terbatas ini untuk menciptakan kualitas yang terbaik di market yang tepat, di demand yang tepat. Udah, itu aja menurut gua. Kita udah nggak bisa bermain kayak dulu yang penting pabrikannya banyak, stok fotonya banyak, terus kita hajar habis-habisan. Untuk sekarang itu udah sangat sulit, bisa dibilang sangat-sangat sulit sekali. Jadi ya, manfaatkan yang ada aja dengan memberikan yang terbaik. Dah, itu aja. Oke, next mas, kenapa ya sering bertambahnya portofolio kita malah gambar yang dulu tenggelam, alhasil jumlah downloadan tetap sama? Itu nggak bisa disalahkan juga ya, karena gini sih teman-teman. Seiring berjalannya waktu, akan ada kontributor baru yang memfoto objek yang sama dengan yang sebelumnya. Katakanlah gini teman-teman. Kalian foto buku Microstock ini deh. Foto buku Microstock di tahun launchingnya 2024. Ternyata laku ribuan download di Shutterstock gitu. Terus tiba-tiba ada kontributor baru dengan gear yang lebih bagus, dengan kreativitas yang lebih oke, dengan grading yang lebih cakep.
sama-sama foto objek buku Microstock ini di tahun 2026. Sebelumnya di 2024, sekarang 2026 dengan konsep yang lebih fresh. Akhirnya pembeli yang sebelumnya larinya ke foto yang lama, jadi foto yang baru. So, nggak bisa jadi alasan juga ya portofolio makin bertambah, stok lama nggak laku itu juga salah kaprah menurut gue. Tapi ya karena stok lama mungkin udah ada penggantinya yang lebih bagus. Menurut gue sih lebih ke arah situ ya alasannya gitu. Oke, lanjut Mas, ini terkait Pexels. Pernah coba web Pexels nggak? Apa ya, termasuk APK jual foto? Pexels itu dulu waktu jauh sebelum mengenal Microstock, tahun 2014 gue udah pakai Pexels. 2014 atau 2015 itu gue pakai Pexels. Gue sempat upload di Pexels satu foto dan itu ternyata salah satu best downloadnya di Pexels. Dia downloadnya sampai puluhan ribu per bulan. Bayangin aja satu foto gitu. Itu kalau jadi di situs Microstock gue udah kaya raya itu. Tapi Pexels itu kan situs gratisan dan secara hukum itu juga berbeda dengan situs Microstock yang berbayar. Jadi Pexels itu kalau kita upload di Pexels, teman-teman nggak boleh upload di situs Microstock. Begitu pula sebaliknya. Kalau udah di-upload di situs Microstock, kalian nggak bisa upload ke situs-situs gratisan seperti Pexels, Unsplash, itu nggak boleh. Ya, atau satu lagi gue lupa namanya PixArt atau apa yang gratisan juga itu nggak boleh ya teman-teman ya. So pahami dulu lisensi dari situs yang kalian pengen upload itu wajib hukumnya. Dan itu nggak dapat fee Pexels. Dah itu aja. Oke, next Mas. Yo. Ini terkait withdraw PayPal. Ya. Kalau mau withdraw PayPal ke Bank BSI bisa nggak ya? Soalnya mau tautkan Bank BSI ke PayPal, nama banknya nggak ada. Nama banknya, dah. Gue juga belum tahu ya di BSI bisa apa nggak. Karena coba dicek dulu ya. Di PayPal tuh harusnya lengkap ya bank lokal Indonesia. Setahu gue sih harusnya lengkap ya. Termasuk BSI juga. Tapi dicek kembali daftar banknya yang ditautkan di PayPal. Kalau memang nggak ada, saran gue pakai bank konvensional yang lainnya kayak Mandiri, BCA, BRI, BNI. Itu jauh lebih oke. Tapi kalau enggak ya, kalau ada ya cobain aja gitu. Yang terpenting gini sih teman-teman. Nama di PayPal dengan nama di bank kalian itu wajib sama. Nggak boleh beda. Misal kayak gue penulisannya REEZKYE-nya double ya, di bank gue harus tulisannya sama. Intinya gitu sih kalau tips di PayPal. Next Mas, cara lapor SPT buat Microstocker. Lapor SPT buat Microstocker. Sejujurnya, gue nggak ngurusin. Bukan nggak ngurusin karena nggak bayar pajak ya teman-teman ya. Karena gue hiring konsultan pajak. Ceritanya gue hiring konsultan pajak untuk ngurusin pajak-pajak gue. Jadi gue agak ngerti secara teknis di belakangnya seperti apa. Cuman tadi gue sempat tanyain, ini kalau mau tanya-tanya soal pajak, boleh nggak gue lempar ke konsultan gue? Dan konsultan gue, oh mas, dengan senang hati. Kita bisa nyediain jasa pelaporan pajak untuk para Microstocker. Jadi kalau teman-teman pengen coba tanya-tanya aja, silahkan hubungi nomor di deskripsi. Ya, jadi nanti kalian bisa tanya, ataupun kalau Microstock kalian udah di atas $10.000, gue saranin wajib lapor pajak. Caranya tanya aja langsung ke ahlinya, gitu. Gue nggak ngurusin, gitu. Oke, gitu. Next Mas, porto di Shutterstock 270 dan belum ada yang laku. Kira-kira apa yang harus diperbaiki ya? 270 yang belum ada yang laku, aduh susah juga untuk melihatkan mana yang harus diperbaiki. Kenapa susah untuk melihatnya? Satu, gue nggak ngerti portofolio yang 270 itu isinya foto-foto apa aja. Atau apakah foto sembarang, bener-bener sembarang, atau foto yang udah bagus tapi keywordnya jelek, atau fotonya memang bagus tapi nggak ada demand-nya. Nah itu nggak ngerti masalahnya di mana. Tapi ya yang pasti yang harus diperbaiki hal paling dasar itu di keyword. Jadi teman-teman silakan fokus perbaikan keyword. Saran gue pakailah keyword-keyword yang winning rate-nya bagus. Nah, untuk mengetahui winning rate itu, teman-teman bisa cobain pakai kepala.id. Karena kepala.id itu suggest AI, satu-satunya AI yang gue pakai selama 3 tahun ke belakang. Dia suggest
keyword berdasarkan data download di situs Microstock. Jadi ditarik jadi satu untuk nemuin mana keyword yang paling bagus. Nah, itu biasanya pakai winning keywordnya itu dari situ. Silahkan dicobain gratis ya teman-teman, nggak perlu bayar di awal. Kalian bisa coba cek aja di kpilot.id. Itu yang pertama, keyword. Yang kedua adalah teman-teman harus pahami tren. Trennya, apakah ini memang foto objek ini banyak yang di-download atau enggak. Jangan sampai kita foto sembarangan, nggak ada demand-nya, berharap untuk download, itu almost impossible. Yang ketiga, yang paling penting adalah kualitas. Kualitas itu harus benar-benar bagus. Baik cara fotonya, gradingnya, terus objek terlihatnya, unsur kreatifnya, semuanya harus beres semuanya. Nah itu coba dipastikan dulu, berkaca dulu, mana yang kira-kira masih belum sesuai. Dah gitu sih. Masih terkait KPilot Mas, cara mengoptimalkan biar maksimal hasilnya dan penjelasan warna keywords itu gimana ya? Oke, mengoptimalkan untuk kpilot.id selama ini gua dan tim itu makanya gini teman-teman. Jadi foto diupload ke Kpilot, terus muncul keyword nih. Nah, keyword yang udah muncul, nanti gua kasih screen recordnya di kanan atau kiri ya teman-teman ya. Jadi yang udah muncul ini, silahkan teman-teman cek dulu QC satu-satu. Mana yang relevan, mana yang nggak relevan. Kalau nggak relevan, teman-teman silahkan di-delete. Nanti akan disuggest satu keyword baru lagi. Kalau nggak cocok lagi, hapus lagi, nanti akan disuggest lagi. Tapi kalau teman-teman kira-kira katakanlah, oh saya mau ngasih keyword sendiri nih yang pakai bahasa Indonesia gitu. Ya udah, masukin aja itu langsung bisa masuk. Habis itu silahkan diurutkan berdasarkan mana yang paling jadi prioritas. Kalau teman-teman lihat di advanced view, seperti yang ada di samping ini ada prioritasnya. Silakan nanti diurutin nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu wajib yang paling relevan dengan gambarnya. Itu biasanya selalu timku, termasuk gua juga ngelakuin hal tersebut. Jadi ketika udah diurutin, udah dibagusin, itu akan jauh lebih ngena dibandingkan sebarang keyword. Oke? Dan kalau bisa foto yang sama, misal teman-teman foto HP gitu ya, foto HP ini ada beberapa angle atau ada beberapa gerakan, silahkan pakai keyword dan deskripsi yang sama, itu nggak ada masalah. Jadi tokennya bisa lebih ngirit. Gue sendiri biasanya nge-rename dulu, baru setelah nge-rename, yang name-nya sama itu di-upload satu aja sebagai perwakilan. Nanti katakanlah ini ada 6 foto yang sama, jadi cukup di-upload satu. Nah, 6 foto itu pakai deskripsi dan keyword yang sama. Itu biasanya ada. Selebihnya udah ada di course-nya kpilot.id, kalian cek aja. Kalau mau pengen nyobain, silahkan diklik di link di deskripsi ini. Kalian bisa dapetin diskon 10% tiap kali pembelian token selamanya. Jadi cobain aja di deskripsi, langsung diklik. Oke, itu. Oke, next Mas. Foto yang di black and white, apakah bisa Shutterstock review? Bisa. Shutterstock sendiri itu sebenarnya punya pembeli yang black and white juga kan. Walaupun gua nggak tahu juga ya pasarnya seberapa. Karena kenapa gua nggak ngerti ya, karena gua nggak bermain di black and white. Tapi ada apa nggak? Ada jawabannya. Jadi bisa di-review, bisa dijual, dan bisa ada kemungkinan juga laku. Silahkan cek aja di shutterstock.com, black and white, foto itu pasti ada. Nanti gue liatin di screenshot-nya sebelah kiri atau kanan ini, kalian bisa lihat nih, itu ada. Cek aja. Next Mas, tahun 2026 ini era AI, apakah jualan foto Microstock masih laku? Lalu gimana strategi ke depannya biar nggak bosan? Oke. Kalau jual AI, ini selalu pertanyaan berjuta umat ya, kayaknya ya, soal AI ini. Jawabannya masih laku, tentunya masih laku, pasti masih laku. Cuman memang kita harus menghadapi era di mana kita harus lebih kreatif, yang AI nggak bisa copy paste. Menurut gua AI sekarang itu masih belum bisa di titik terlihat sangat real dengan foto yang ada gitu. Jadi teman-teman silakan hasilkan foto sebaik mungkin, seautentik mungkin. Nanti dari situ kalian pasti punya marketnya di antara gempuran-gempuran AI ini. Dan menurut gue sampai sekarang Microstock masih worth it di tengah AI. Bisa dibilang justru industri Microstock lagi berkembang-berkembangnya gara-gara AI. Seperti apa itu? Gue nggak bisa sampaikan secara publik. Besok aja kalau kita ketemu secara offline.
Oke, ya. Oke, next Mas. Apakah format footage akan berpengaruh dengan cepat laku atau enggaknya sebuah footage di Microsoft? Yes, pasti. Format footage itu dalam konteks apa dulu ya? Kalau MP4 atau MOV, menurut gua sih dua-duanya sama-sama bagus. Walaupun ada yang bilang MOV lebih laku dibandingkan MP4. Silahkan teman-teman cobain aja deh. Mana yang lebih laku antara format .mov atau .mp4. Terus terkait landscape atau horizontal, ya pastinya itu punya marketnya masing-masing. Saran gua, teman-teman ketika mau produksi, punyailah landscape, punya vertikal. Jadi kalau pembeli tiba-tiba butuh yang vertikal, kalian punya stoknya. Kalau pembeli butuh yang horizontal, kalian punya stoknya. Itu jauh lebih bagus. Oke, terakhir Mas, ini Ya. soal gear. Rekomendasi lensa harga 5 juta ke bawah apa yang Mas buat? Aduh, balik lagi itu ke kebutuhan masing-masing. Karena gua nggak bisa rekomendasiin kalau gua nggak ngerti kebutuhan kalian. Cuman kalau gue pribadi, kalau all in ya, yang harga di bawah 5 juta, saran gue coba pakai Viltrox Air. Gue punya Viltrox Air itu 5 seri, ditambah Viltrox Evo itu 1 seri. Terus ya kalau sekarang gue pakainya GM sih, tapi GM kan di atas 5 juta. Tapi cobain deh Viltrox Air. Nanti gue taruh link di Shopee ini, kalian bisa cek-cekin. Ada 30, 40, 50, 60. 60 sorry nggak ada. 80, ada yang 20, ada yang 16, ada yang 9 malah. Jadi balik ke kebutuhan kalian masing-masing. Tapi Viltrox Air salah satu rekomendasi gue sih untuk kalian cobain. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you so much udah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Ini adalah segmen ketiga, segmen terakhir kayaknya. Di antara semua gimmick-gimmick baju yang sama ini ya. Jadi thank you so much. Kita akan bikin Q&A lagi. Jadi teman-teman yang pengen ngajuin pertanyaan silahkan masukin pertanyaan di kolom deskripsi video ini. Nanti ada form seperti ini teman-teman. Kalian bisa langsung isi aja di formnya. Atau kalian bisa tanya lewat broadcast channel gue di Instagram ya. Di Microstocker Club. Ataupun kalian bisa tanyain di kolom komentar. Gitu aja. Gue Reski. Jangan lupa cobain kpela.id dan check out buku Microstock Mastery. Sampai jumpa di segmen Tanya Microstock selanjutnya. Salam cuan.